Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Winda pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kita akan melanjutkan pembelajaran masih dengan materi teks deskripsi. Kali ini kita akan mempelajari struktur teks deskripsi dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan disimak video ini dan selamat belajar. Kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. KD 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. 2. Menentukan bagian, deskripsi umum, dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan. 3. Menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. 4. Menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Baiklah, kita akan mulai pembelajarannya dengan materi yang pertama. Silakan disimak. Apa itu struktur? Untuk menjawab pengertian struktur, silakan perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat? Iya, benar. Gambar tersebut merupakan calon rumah, yaitu rumah yang belum jadi. Terdiri dari apa saja? Ada dinding yang terbuat dari batu bata, ada pintu, ada jendela, ada tiang, ada penyangga, ada lantai, dan tentunya nanti akan diberi atap agar rumahnya tidak kena hujan. Betul atau tidak? Jadi, kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan struktur? Berdasarkan pengertian dari KBBI edisi 5, struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun, atau susunan atau bangunan. Nah, ada juga pengertian yang satu lagi, yaitu struktur merupakan yang disusun dengan pola tertentu. Jadi, kesimpulannya, struktur teks deskripsi adalah segala sesuatu yang menyusun teks tersebut dari dalam. Bagaimana? Sudah paham apa belum? Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada dua. Yang pertama, deskripsi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Kita akan bahas satu persatu pengertiannya. Yang pertama, deskripsi umum. Disebut juga identifikasi, yaitu bagian yang menggambarkan objek secara umum atau pengenalan objek. Nah, yang kedua adalah deskripsi bagian, yaitu bagian yang menggambarkan objek secara rinci sehingga mampu membuat pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Agar lebih paham, perhatikanlah contoh teks deskripsi berikut ini. Mari kita baca sama-sama. Katy, kucingku yang lucu. Kucingku bernama Katy. Aku telah memelihara Katy sejak ia lahir sekitar 3 tahun yang lalu. Katy, kucingku yang lucu, adalah jenis kucing Angora. Katy memiliki bulu yang sangat tebal. Bulunya panjang dan halus ketika disentuh. Ekornya juga panjang dan sangat senang dia goyangkan. Apalagi ketika Katy berjalan,
ekornya akan bergerak seperti awan kapas. Mata Katy sangat cantik. Warnanya hijau seperti lumut yang sejuk ketika dipandang. Katy suka sekali menatapku dengan iris yang menggemaskan itu. Kita perhatikan dulu paragraf pertama. Paragraf pertama itu membahas tentang kucing yang bernama Katy. Maka disebut juga dengan pengenalan objek, bukan? Nah, dengan demikian paragraf pertama termasuk deskripsi umum. Paragraf kedua menceritakan tentang bulu Katy yang tebal. Bulunya juga halus, bulunya panjang. Nah, berarti ini lebih konkret ya yang dideskripsikan pada paragraf kedua. Oleh karena itu, paragraf kedua termasuk bagian dari deskripsi bagian. Untuk paragraf ketiga, di sana menggambarkan tentang mata Katy. Ada warnanya yang hijau dan bagaimana Katy selalu menatap si aku dengan matanya yang menggemaskan itu. Jadi, di sana menggambarkan tentang mata. Oke, berarti dapat kita ambil kesimpulan, paragraf ketiga juga menggambarkan objek secara konkret, maka disebut dengan deskripsi bagian. Sampai di sini kira-kira sudah paham atau belum? Ciri kebahasaan. Adapun materi tentang ciri kebahasaan yang akan kita pelajari adalah yang pertama penggunaan kata sifat. Yang kedua, penggunaan kata kerja aksi. Yang ketiga, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan indera. Selanjutnya, penggunaan kata dasar yang berawalan KPTS. Dan terakhir, penggunaan kata depan. Tetap simak videonya ya. Ciri kebahasaan 1. Penggunaan kata sifat. Ada contoh yang telah disajikan dari teks sebelumnya. Katy memiliki bulu yang sangat tebal. Bulunya panjang dan halus ketika disentuh. Ekornya juga panjang dan sangat senang dia goyangkan. Mata Katy sangat cantik. Warnanya hijau seperti lumut yang sejuk ketika dipandang. Lihat kata-kata yang bertulisan warna merah. Tebal, panjang, halus, cantik, hijau, dan sejuk. Itu semua merupakan kata sifat. Jadi, dalam teks deskripsi sangat banyak ya menggunakan kata sifat karena sangat berguna ketika menggambarkan objek secara konkret. Ciri kebahasaan yang kedua, penggunaan kata kerja aksi. Kata kerja aksi adalah kata kerja yang menyatakan subjek sedang melakukan kegiatan. Contohnya, aku telah memelihara Katy sejak ia lahir sekitar 3 tahun yang lalu. Apalagi ketika Katy berjalan, ekornya akan bergerak seperti awan kapas. Katy suka sekali menatapku dengan iris yang menggemaskan itu. Nah, dari kalimat tersebut, ada kata-kata yang telah diwarnai menjadi warna kuning, yaitu memelihara, berjalan, bergerak, dan menatapku. 4 kata tersebut merupakan kata kerja aksi, yaitu kata kerja yang menyatakan subjek sedang melakukan kegiatan. Ciri kebahasaan yang ketiga, kalimat yang menggunakan cerapan indera. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kalimat yang membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, seolah melihat. Perhatikan kalimat contohnya. Warnanya hijau seperti lumut yang sejuk ketika dipandang. Apalagi ketika Katy berjalan, ekornya akan bergerak seperti awan kapas. Ada contoh 2 kalimat ya tadi. Yang pertama, warnanya hijau seperti lumut yang sejuk ketika dipandang. Ada kata-kata
yang membuat pembaca seolah melihat bahwa warna tersebut adalah hijau. Kemudian kalimat kedua, ada kalimat yang menyatakan bahwa ekornya akan bergerak seperti awan kapas. Maka di sini pembaca seolah-olah melihat ekor kucing itu bergerak seperti awan kapas yang ada di langit. 2. Seolah mendengar. Perhatikan kalimat berikut ini. Katy, si kucing betina, mengeong dengan suara seraknya ketika menginginkan sesuatu. Oke, berdasarkan kalimat tersebut, kita bisa seolah-olah mendengar apa yang kita dengar. Suara Katy itu adalah suara yang serak. Jadi, kalimat tersebut mampu menyentuh indera pendengaran. Berikutnya, seolah merasakan. Contoh kalimatnya adalah bulunya panjang dan halus ketika disentuh. Katy suka sekali menggesekkan tubuhnya di kakiku hingga membuatku geli. Kata-kata yang menunjukkan seolah merasakan tampak pada bulunya yang halus ketika disentuh. Berarti seolah-olah kaki kita akan merasakan kehalusan bulu si kucing. Kemudian kalimat kedua adalah seolah merasakan geli ketika si Katy ini menggesekkan tubuhnya di kaki. Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Ciri kebahasaan keempat, penggunaan kata dasar berawalan K, P, T, S. Kata berimbuhan menasal akan luluh jika diikuti oleh kata dasar yang berawalan K, P, T, S. Maksudnya, awalan me apabila mengikuti kata dasar yang diawali oleh huruf K, P, T, S, maka keempat huruf tersebut akan luluh. Bisa jadi berubah, bisa jadi hilang. Perhatikanlah kalimat berikut ini. Yang pertama, menasal ditambah ketuk, menjadi mengetuk. K-nya hilang ya. Tidak kelihatan lagi K pada kata mengetuk. Yang kedua, menasal ditambah pelihara, menjadi memelihara. P-nya juga tidak terlihat lagi pada kata memelihara. P-nya berubah menjadi M. Yang ketiga, menasal ditambah tatap, menjadi menatap. T pada kata menatap tidak ada lagi karena berubah menjadi N kecil. Berikutnya, menasal ditambah sayangi, menjadi menyayangi. Mana S-nya? S-nya luluh atau berubah menjadi NY. Kira-kira dapat dipahami atau tidak? Berikutnya, ciri kebahasaan kelima, penggunaan kata depan. Kata depan di dan ke ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Rumusnya adalah di spasi kata tempat. Ini berbeda ya jika kata depannya pada, dari, oleh, karena kata-kata itu memang biasanya ditulis terpisah. Hanya saja kata depan di dan ke itu sering salah atau keliru ketika menuliskannya. Oleh karena itu di sini khusus membahas di dan ke saja untuk kata depannya. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat 1. Sekolahku terletak di tengah-tengah desa. Kalimat 2. Perjalanan ke sekolah akan melewati jalanan yang aspalnya telah rusak. Kalimat ketiga. Setelah tiba di simpang 4, silakan belok kanan. Kalimat berikutnya, sekolahku berada di sebelah kanan, hanya beberapa meter dari Tugu.
Kalau diperhatikan, ada kata-kata yang telah diwarnai warna merah, yaitu awalan katanya di, ke, di. Itu kata depan di terdapat pada kata di tengah-tengah desa. Yang kedua, kata depan ke sekolah. Yang ketiga, kata depan di simpang 4. Dan yang keempat, kata depan di lagi, di sebelah kanan. Penulisannya harus dipisah. Demikianlah materi tentang struktur teks deskripsi dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tunggu video berikutnya dari saya, Winda Sefniyanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semua ya.